Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Sirojudin, NIM 220604. Saya dari kelas Informatika A. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Teori bahasa dan otomata adalah dua bidang penting dalam ilmu komputer yang sangat terkait dengan komputasi. Berikut adalah hubungan antara keduanya. 1. Teori bahasa. Teori bahasa adalah cabang ilmu yang mempelajari struktur, sintaksis, dan sistematik bahasa, termasuk bahasa alami seperti bahasa manusia dan bahasa formal seperti bahasa pemrograman. Teori bahasa membantu dalam memahami cara berkomunikasi dilakukan dan bagaimana pesan dapat dihasilkan dan dipahami dan dianalisis. Yang kedua, otomata. Otomata adalah model matematis yang digunakan untuk mengembangkan komputasi yang dilakukan oleh mesin abstrak. Otomata dapat berupa otomata berhingga atau finite automata atau otomata tumpukan, pushdown automata, atau mesin Turing. Masing-masing jenis otomata memiliki tingkat ekspresivitas yang berbeda dalam menggambarkan bahasa formal. Hubungan antara teori bahasa dan otomata terletak pada fakta bahwa otomata digunakan untuk mengenali, menghasilkan, atau memproses bahasa formal. Contohnya, otomata berhingga dapat digunakan untuk mengenali bahasa yang dapat diakui oleh mesin dengan sumber daya terbatas, seperti pengenalan bahasa dalam pengurangan sintaksis. Otomata tumpukan berguna dalam analisis sintaksis dalam kompilasi bahasa pemrograman. Selain itu, bahasa formal seperti biasa konteks bebas digunakan dalam berdeskripsi sintaksis dalam definisi bahasa pemrograman. Otomata juga dapat digunakan untuk menguji kesalahan sintaksis dalam kode sumber program. Jadi kesimpulannya, teori bahasa dan otomata adalah konsep kunci dalam komputasi karena membantu dalam pemahaman, pemodelan, dan analisis bahasa formal yang menjadi dasar dalam pengembangan bahasa pemrograman, kompilasi, analisis teks, dan banyak aspek lain dari komputasi. Sejarah perkembangan pemrograman sampai saat ini. Yang pertama ada era sebelum 1940, di mana bahasa pemrograman pertama muncul sebelum komputer modern. Bahasa pemrograman awal berupa yang berupa cuman bahasa mesin dengan kode biner 0 dan 1. Yang kedua periode 1940 hingga 1949, di mana komputer dengan sumber listrik muncul. Bahasa assembly, bahasa simbol dari bahasa mesin yang ditemukan. Plankul bahasa pemrograman, Konrad Zuse juga muncul. Terus yang ketiga periode 1950 hingga periode 1959, di mana bahasa pemrograman modern muncul dengan istilah yang lebih mirip bahasa manusia. Terus Fortran, LSP, dan COBOL merupakan bahasa pemrograman yang berkembang pesat. Terus ada periode 1960 hingga 1979, di mana pengaruh besar pada perkembangan bahasa pemrograman. Terus munculnya bahasa pemrograman berorientasi objek seperti Simula, C, Simtak, dan Prolog menjadi populer. Terus yang selanjutnya ada periode 1980 hingga 1989. Munculnya bahasa pemrograman dengan fokus pada pengembangan sistem dalam skala besar menggunakan modul. Bahasa seperti ada C++ dan Eiffel berkembang. Selanjutnya periode 1990 hingga 1999. Perkembangan bahasa pemrograman berbasis visual. Munculnya Python, Java, Ruby, dan lain-lainnya. Era produktivitas tinggi dalam pemrograman. Selanjutnya ada periode 2000, tahun 2000. Munculnya konsep berbasis cloud dan internet. VisualNet dari Microsoft dan Java dari Sun Microsystem, perkembangan CMS dan PHP script untuk pembuatan website. Yang ketiga ada penerjemah bahasa formal atau translator adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menerjemahkan kode dalam satu bahasa pemrograman ke dalam kode dalam bahasa pemrograman lain, atau bahkan ke dalam kode mesin. Setiap jenis translator memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari yang lain. Berikut adalah karakteristik umum dan setiap jenis penerjemah bahasa formal. Yang pertama ada compiler atau kompilator.
Pengubah bahasa sumber, kompilator mengubah seluruh kode sumber dalam satu bahasa pemrograman ke dalam kode mesin sekaligus. Terus ada kecepatan eksekusi. Kode yang dihasilkan oleh kompiler biasanya lebih cepat dalam eksekusi karena telah diubah menjadi kode mesin. Pesan kesalahan, kompiler menghasilkan pesan kesalahan saat kesalahan sintaksis dalam kode. Contoh GCC, GNU Compiler Collection untuk bahasa C, JavaScript atau Java. Yang kedua ada interpreter atau penerjemah. Pengubahan bahasa sumber, interpreter menerjemahkan kode satu persatu saat program dijalankan. Kecepatan eksekusi. Kode yang dijalankan oleh interpreter biasanya lebih lambat daripada kode yang dihasilkan oleh compiler karena harus diterjemahkan secara langsung. Yang selanjutnya ada pesan kesalahan. Interpreter menghasilkan pesan kesalahan saat menemui kesalahan saat menjalankan kode. Contohnya Python interpreter, JavaScript engine dalam browser. Yang ketiga ada assembler atau penyusun. Pengubahan bahasa sumber, assembler menerjemahkan kode assembly ke dalam kode mesin. Bahasa yang diterjemahkan biasanya digunakan untuk bahasa assembly yang spesifik untuk arsitektur hardware tertentu. Kecepatan eksekusi. Kode yang dihasilkan oleh assembler adalah kode mesin sehingga sangat cepat dalam eksekusi. Contohnya NASM, not with assembler. Untuk bahasa assembly, terus yang selanjutnya prosesor atau pra-pemroses. Pengubahan bahasa sumber pra-proses mengubah kode sumber dalam sebelum masuk ke tahap kompilasi. Fungsi umum memproses aktif seperti include dalam C++ atau menggantikan konstanta prosesor. Yang selanjutnya nomor 5 ada transpiler atau penerjemah bahasa. Pengubahan bahasa sumber transpiler menerjemahkan kode dari satu bahasa pemrograman ke bahasa pemrograman lainnya yang setara atau serupa. Yang ketiga adalah fungsi umum, dapat digunakan untuk mengubah kode dari ES5 JavaScript ke ES6 atau dari JavaScript ke TypeScript. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.